Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi ini, di tengah suasana yang lebih tenang, saya mau ajak kita semua untuk merenung sejenak. Cuma beberapa menit kok, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin dekat banget sama keseharian kita, yaitu tentang cara kita bekerja dan menjalani hidup. Coba deh, pernah nggak sih, di antara tumpukan kerjaan dan deadline yang seolah nggak ada habisnya, kita berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, semua kesibukan ini beneran produktivitas yang sehat, atau jangan-jangan ini cuma cara kita buat lari dari sesuatu? Yuk kita coba bedah sedikit soal ini. Soalnya, terkadang dorongan untuk terus-menerus sibuk itu akarnya bukan dari ambisi. Tapi bisa jadi itu adalah cara kita untuk melindungi diri dari perasaan-perasaan yang ada di dalam yang rasanya jauh lebih menakutkan. Ternyata ada loh istilahnya dalam psikologi, coping penghindaran atau avoidance coping. Gampangnya gini, kita tuh secara nggak sadar pakai kerjaan sebagai semacam tameng. Kalau pikiran kita fokus ke tugas, ke email, ke target, ya kita jadi nggak perlu berhadapan langsung sama rasa takut, sedih, atau mungkin kesepian yang lagi kita rasain. Nah, penting banget nih buat kita bisa bedain keduanya. Bekerja dengan semangat itu sehat ya, rasanya positif, bikin kita ngerasa punya kekuatan. Tapi kecanduan kerja atau workaholism itu beda. Rasanya kayak dikejar-kejar, ada dorongan yang maksa kita buat terus kerja, bahkan ketika di dalam hati kita udah nggak menikmatinya lagi. Dan pelan-pelan, ini mulai merusak area lain di hidup kita. Dan ternyata, otak kita juga punya peran di sini. Dengan terus-menerus sibuk, otak kita seakan-akan terus nyala di mode siaga. Ini adalah cara kita secara nggak sadar untuk menghindari momen-momen hening. Karena justru di saat hening itulah, emosi-emosi yang selama ini kita pendam biasanya mulai muncul ke permukaan. Minta buat didengarkan. Terus apa dong ruginya kalau kita terus-terusan pakai kesibukan buat pelarian? Nah, ini dia, ada biaya tersembunyi yang seringkali nggak langsung kita sadari, tapi dampaknya itu nyata banget buat kualitas hidup kita. Dan ini bukan cuma teori loh, coba lihat data dari BPS ini. Angkanya menunjukkan kalau lebih dari 1/4 atau 1 dari 4 pekerja di Indonesia itu bekerja di atas batas jam kerja yang wajar. Jadi, ini adalah kenyataan yang dekat banget sama kita semua. Stres dan capeknya kerjaan itu nggak berhenti di pintu kantor. Stresnya kebawa pulang. Rasa cemas dan bersalah itu bikin kita jadi susah buat hadir seutuhnya buat keluarga atau pasangan. Terus, rasa takut gagal justru jadi bensin buat kerja lebih keras lagi. Dan tanpa sadar, kita jadi makin jauh dari teman-teman. Kalau dibiarkan terus-menerus, harganya bisa lebih mahal lagi. Kita bisa kena burnout atau kelelahan emosional, hubungan sama orang terdekat jadi renggang, bahkan fisik kita pun kena imbasnya. Daya tahan tubuh bisa menurun. Dan yang mungkin paling rentan adalah kalau seluruh jati diri kita cuma soal pekerjaan, terus gimana kalau suatu saat pekerjaan itu nggak ada lagi? Tapi, tenang, selalu ada jalan keluarnya. Kabar baiknya adalah kita nggak perlu langsung bikin perubahan yang drastis kok. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang praktis dan yang paling penting penuh kebaikan buat diri kita sendiri. Nih, ada satu metode yang gampang banget diingat. STOP. Jadi, pas lagi ngerasa kewalahan di depan laptop, coba deh. S, stop. Berhenti dulu sebentar. T, take a breath. Tarik nafas yang dalam, pelan-pelan. O, observe. Amati aja apa yang lagi dirasain. Oh, aku lagi cemas ya. Nggak usah dihakimi, cukup diamati. Baru setelah itu, P, proceed. Lanjutin lagi aktivitasnya, tapi dengan kesadaran yang baru. Ini jeda kecil yang efeknya luar biasa. Ada lagi nih, cara lain yang super simple, namanya brain dump. Cuma butuh kertas sama pulpen. Luangkan 2-5 menit aja, terus tulis semua yang ada di kepala. Apapun itu. Kekhawatiran, daftar tugas, ide-ide ngawur sekalipun. Tujuannya bukan untuk nyari solusi, tapi cuma buat mindahin beban itu dari kepala ke kertas. Percaya deh, ini bisa bikin lega banget. Dan sekarang kita sampai di bagian paling penting dari obrolan kita pagi ini. Sebuah pengingat yang lembut ya untuk kita semua. Intinya tuh sebenarnya di sini. Nilai kita sebagai manusia itu nggak diukur dari seberapa banyak checklist yang kita selesaikan. Kita itu udah berharga, apa adanya. Titik. Saat kita benar-benar bisa percaya sama hal ini di dalam hati, disitulah kita mulai bisa bebas dari lingkaran setan ini. Jadi, mungkin di hari Minggu ini kita bisa coba sesuatu yang beda. Bukan lari lagi, tapi justru berhenti. Berhenti sejenak, duduk diam, dan coba dengarkan. Apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan sama diri kita? Mungkin yang kita butuh bukan target baru, tapi merangkul semua lelah kita dengan penuh belas kasih.
Semoga renungan singkat ini bisa membawa sedikit kedamaian buat kita semua.